Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan YouTube telah klik video ini. Jumpa lagi dan kembali lagi ya dengan channel Infotech, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Oke kawanku, hari ini di tanganku sudah ada HP Samsung ya. Ini untuk tipenya adalah A325. Kondisinya seperti ini. Memang HP ini masalah pada LCD nya pecah ya, habis jatuh, dan ini sudah saya bongkar. Dan di video kali ini akan saya bagikan bagaimana kawan-kawan jika ingin melakukan pergantian LCD pada HP Samsung A325. Sekaligus kita review hasilnya atau LCD gantian yang sudah saya beli ini dengan kualitas Incel ya, atau KW. Ini bukan ori, tapi harganya terjangkau. Mungkin video ini bisa menjadi referensi untuk kawan-kawan bagaimana kualitas LCD gantian yang bukan ori ini dengan harga terjangkau. Bisa jadi pertimbangan apakah worth it untuk dibeli ataupun harus menggunakan LCD ori ya. Oke, ini posisi dari Samsung A32 ini sudah saya lepas ya untuk LCD yang pecah memang. Kemudian untuk LCD yang baru ini sudah saya tes, tidak ada masalah ya. Jadi di sini memang langsung saya rekatkan. Kan jika memasang LCD baru, pastikan harus direkatkan ke bagian kacanya ya. Untuk fleksibel ini jangan sampai tidak dilepas lemnya. Kemudian lapisan yang berwarna biru ini plastik, itu seringkali ada beberapa yang tidak dilepas, dan itu saya rasa kurang tepat ya. Atau walaupun sebenarnya juga tidak masalah atau bisa, tapi ini butuh dilepas karena si LCD ini butuh grounding ya kan. Jadi dia bisa menempel sempurna di bagian tulangan HP-nya. Jadi bisa atau wajib dilepas ya sebaiknya. Dan setelah seperti ini, pastikan juga kondisi tulangan juga bersih ya. Di sini saya siapkan pinset untuk membersihkan tulangan atau tatakan LCD yang akan kita pasang ini. Kita bersihkan dulu. Pastikan tidak ada lem yang tertinggal ataupun tersisa ya, karena itu mungkin terlihat sepele. Ini lem yang sudah kering, karena ternyata LCD atau HP yang akan saya kerjakan ini, LCD yang lama ini juga bukan ori, jadi ini sudah gantian, sehingga lem yang ada di tulangan ini terlihat cukup banyak, jadi harus saya bersihkan dulu. Kedua, penutup dari speaker atas ini juga jangan sampai hilang. Di sini saya gunakan lem LCD yang kecil ya, di 7.000 ini murah harganya, sekitar di 10.000 ya. Nah, ini jangan sampai hilang ataupun tidak terpasang. Mungkin terlihat sepele, kalaupun tidak dipasang LCD tetap akan nyala, tidak berhubungan. Namun fungsi dari saringan speaker atas ini tujuannya pertama, memang dia melindungi speaker agar tidak terkena debu ya, atau masuk, karena di situ ada magnet, biasanya akan menarik debu. Dan yang kedua yang lebih penting lagi, itu menjaga bahwa celah yang ada di bagian atas ini tidak menjadi jalan masuk debu juga yang seringkali menutupi kamera depan atau mengotori kamera depan ya setelah pergantian LCD. Karena celah yang sekecil itu pasti akan membuat kotoran masuk, kemudian akibatnya kamera depan itu menjadi buram. Jadi usahakan untuk penutup atau saringan speaker atas itu tetap dipasang ke posisi yang tepat. Oke, untuk proses pengelewan, usahakan lemnya ini secukupnya ya kawan-kawan, jangan berlebihan, secukupnya saja namun rata ya.
dan pastikan di semua sisi itu terkena, cuma di bagian atas biasanya ada kamera. Kawan-kawan sedikit hati-hati, jangan terlalu banyak juga. Dan tipsnya adalah ketika lem ini sudah ditaruh di tatakan itu, diamkan dulu ya, jangan langsung dipasang. Itu ya sedikit tips dari saya, dan saya sudah melakukan ini berkali-kali dan hasilnya itu bagus ya, atau lem akan bekerja secara maksimal. Oke, setelah didiamkan ya mungkin 1 atau 2 menit, kawan-kawan bisa lakukan pemasangan. Posisikan di bagian tatakannya untuk LCD, masukkan fleksibel ke bagian bawah. Oh ya, satu lagi ya, tadi untuk yang belum saya sampaikan, LCD dengan kualitas KW atau Incel ini memang tidak support untuk fingerprint ya. Nah, ini untuk tipe A325 ini fingerprintnya itu di bagian bawah sini kawan-kawan, dan dia harus tembus LCD agar berfungsi. Namun untuk LCD gantian yang memang bukan ori itu dia tidak support ya. Sebenarnya plus minus, karena memang jika itu tidak digunakan ya tidak masalah, masih ada kunci seperti pola dan sebagainya. Terus di sisi lain, dengan LCD bukan ori harganya lebih terjangkau, karena biasanya juga menjadi pertimbangan. Walau untuk LCD ori itu mahal, tapi semua kembali kepada si pemilik HP ya, karena mau bagaimanapun harga menentukan kualitas. Jadi ada plus minusnya. Ini mungkin murah tapi fingerprint tidak support. Kemudian satu lagi kekurangannya mungkin tingkat kepresisian dari LCD ini tidak bisa presisi 100% ya, tetap beda dengan yang ori. Namun harganya lebih terjangkau karena LCD ori bisa dikatakan masih cukup lumayan mahal ya untuk Samsung, karena tipe LCD-nya AMOLED ya. Jadi memang harganya mahal. Oke, ini LCD yang bekasnya ini sudah tidak berfungsi karena pecah, dan ini juga bukan ori. Dan kita lihat untuk pemasangan, saya seringkali menggunakan karet gelang ya. Karet gelang ini saya gunakan karena lebih fleksibel saja. Dia itu tidak terlalu keras. Jadi LCD yang kita pasang ini karena bukan ori, sebaiknya tidak mendapat tekanan terlalu kuat, walaupun tujuannya agar membuat posisi dari LCD yang kita pasang ini bisa presisi ya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, dia itu tidak support untuk fingerprint. Fingerprintnya itu tidak rusak ya, cuma tidak support saja karena di bagian tengah atau pas posisi dari fingerprintnya itu LCD yang bukan ori itu tidak tembus. Akhirnya dia tidak bisa berfungsi. Oke, ini sudah saya pasang semua, dan saya pasang sekalian di bagian tulangan samping. Kita posisikan. Setelah LCD terpasang ya tadi. Oke, ini masih sangat redup. Coba saya terangkan ya, karena kontrasnya seperti ini. Dan kualitas dari LCD Incel ini cukup lumayan ya, saya rasa ya, istilahnya memang tidak bisa dikatakan bagus sekali, namun jika opsional menghemat biaya, kawan-kawan bisa beli LCD yang KW atau Incel ini di marketplace ya. Untuk Samsung A32 saya rasa harganya masih terjangkau, mungkin 1/5 dari harga ori ya. Oke, untuk penutup belakang Samsung A32 ini kita lakukan lem juga menggunakan lem LCD. Saya pasangnya, kita tidak perlu lem terlalu banyak. Karena apa? Untuk penutup belakang ini biasanya
HP ini juga bisa berkendala lagi ya suatu saat, entah ganti baterai, entah chargernya bermasalah ataupun apa. Jadi usahakan untuk penutup belakang itu ya dilem tapi secukupnya, karena yang sering-sering itu jika terlalu banyak itu akan menyulitkan pembongkaran selanjutnya, karena kita tidak pernah tahu HP-nya akan bermasalah lagi atau tidak. Jadi mungkin seringkali untuk penutup belakang itu ada yang memberi lem berlebihan ya, padahal itu saya rasa justru kurang tepat. Oke, di sini kondisi layarnya seperti ini ya kan. Saya rasa seperti yang sudah saya jelaskan ini cukup bagus, dan mohon maaf memang tidak bisa membuka HP-nya karena ini privasi dari si pemilik HP. Untuk pola juga tidak saya ketahui. Oke, namun secara kualitas gambar lumayan bagus dengan harga yang cukup terjangkau. Oke kawanku, saya rasa untuk video kali ini cukup ya. Semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan jika kawan-kawan ingin memasang LCD sendiri mungkin. Dan saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.